Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ikhwafillah jamaah, salat dulu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada siang hari ini Allah memberikan kita umur dan kesehatan untuk melaksanakan salah satu ibadah yang sholat berjamaah, dan insyaallah mengingatkan di antara kita mudah-mudahan menambah ilmu, menambah kebaikan-kebaikan dan kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Lanjut pada kitab Nashihul Ibad tentang bagaimana seseorang itu mempunyai keutamaan, ya, keutamaan daripada apa yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baginda Rasulullah SAW dalam sabdanya, al-faqru sayyidun indan nasi wa jainun indallah. Fakir itu jelek menurut pandangan manusia, tetapi indah menurut pandangan Allah. Di dalam hadis riwayat Imam Ad-Darimi. Ya ma'syiral fuqara, a'tullaha ridha'a min qulubikum, tadfaru bisawbi faqrikum walillah fa'ala. Wahai orang-orang yang fakir, berikanlah ridhaan kepada Allah dari hatimu, tentu kamu akan beruntung dengan pahala kefakiran. Apabila ia tidak ridha, maka tidak ada keberuntungan bagi. Ya. Jadi orang-orang yang fakir itu sesungguhnya kalau dia ikhlas, ya, terhadap ketentuan takdir iradah Allah Subhanahu wa ta'ala, itu Allah sangat suka. Ya. Sabar menerima situasi Allah. Sehingga kan nanti di Ramadan kita ya, dilatih untuk menahan segala keinginan-keinginan daripada makan minum syahwat, termasuk menjaga semua panca indera. Ya. Makanya puasa yang dikategorikan adalah orang-orang yang senantiasa khawal khawas atau al-gada saumnya khusus, itu orang-orang yang senantiasa dia bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi menjaga daripada panca indera. Karena baginda Rasulullah SAW bersabda, "Kamin shaimin laisa lahu min siyami illa al-jiwal atas." Banyak orang-orang yang berpuasa, ya, menahan lapar dan haus, ya, tetapi tidak bisa menjaga daripada panca inderanya, maka dia hanya mendapatkan daripada payahnya lapar dan haus itu sendiri. Dan insya Allah ya 2 minggu kurang kita akan menghadapi Ramadan. Lalu siapa yang pertama kali puasa di muka bumi ini? Apakah Nabi Ibrahim? Apakah Nabi Nuh? Apakah Nabi Isa atau Nabi Musa? Ya. Kalau kita lihat riwayat daripada turunnya Nabi Adam alaihissalam, tatkala melanggar ya, larangan Allah dalam memakan buah khuldi, Nabi Adam diturunkan Allah dari surga ke bumi, kemudian dia bersujud selama 300 tahun. 40 tahun dia menahan lapar dan haus. Jadi manusia pertama kali yang melaksanakan puasa saum adalah Nabi Adam alaihissalam, karena dialah makhluk yang pertama yang disatukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seorang mukmin itu harus sabar terhadap apa-apa yang ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hadis lagi keutamaan memilih kehinaan nafsu. Al-mu'minun alladhi yukhallitun nasa wa yasbiru ala adabum afdalu minal mu'min alladhi la yukhallitun nas wa la yasbiru ala adahum. Orang mukmin yang suka bergaul dengan orang lain
serta sabar atas kejelekan orang lain lebih utama daripada orang mukmin yang tidak suka bergaul dengan orang lain yang tidak sabar atas kejelekan orang lain. Ya. Jadi kalau metodologi, ada sebagian saudara-saudara kita yang mungkin dia mengasingkan diri, uzlah, ya. Tetapi kalau uzlahnya dia hanya ingin melatih, ya, daripada jiwanya, rohaninya, ya nggak apa-apa juga, itu adalah metodologi. Sebagaimana bagi Rasulullah sudah dia uzlah kebuah, ya. Tetapi ada tingkatan yang lebih hebat dari itu adalah tatkala seorang mukmin itu bergaul dengan orang lain, dia bermasyarakat, dia pergi bekerja, di lingkungan dia bergaul, menata daripada kegiatan-kegiatan di lingkungan RT RW dan seterusnya. Kemudian dia sabar terhadap perilaku atasannya atau teman sejawat atau bawahan yang berperilakunya buruk. Ya. Dia sabar, ya, melakukan sebuah pergaulan, ya, terhadap orang-orang yang berbuat buruk dalam pergaulan. Ini lebih hebat daripada seorang yang tadi itu yang menyingkirkannya. Kalau orang pergi ke gunung, dia membuat rumah-rumah kecil di situ, ibadah di situ khusus, pantaslah kalau dia menjadi orang yang musuh, karena tidak ada gangguan dari manusia. Ya. Paling gangguannya dari syaitan, dari nafsunya, tetapi dari manusia tidak ada. Tapi orang-orang yang suka bergaul, kata Nabi, al-mu'minuna alladzina yukhallituna nasa wa yasbiru ala adahum afdalu minal mu'min. Orang mukmin yang suka bergaul dengan orang lain serta sabar atas jaringan orang lain lebih utama daripada orang mukmin yang tidak suka bergaul, yang suka menyendiri. Hadis lain dikatakan dalam riwayat Imam Ahmad, ma min rajulin yata'azzamu fi nafsihi wa yakhtadu bi mishatihi ila laqiyallahu wa huwa ali ghadban. Tidaklah seorang laki-laki merasa agung dalam hatinya dan sombong berjalannya kecuali dia akan menemui Allah sedangkan Allah benci kepadanya. Ya. Ini untuk orang-orang yang sombong. Ya. Makanya diajarkan oleh Rasulullah itu kalau kita berjalan itu tidak boleh menengadah. Usahakan kita menatapnya. Ya. Jadi kita mengendah itu ya simbol daripada orang-orang yang sombong. Ya. Dan berjalan kayak jawara, dadanya dibusungkan, ya, lehernya tenggak ke atas, itu ya simbol daripada orang-orang yang sombong. Kemudian di sini tentang pentingnya lafar. Ya. Ini ya, kita masuk ke Ramadan. Idza qala rajulun tu'ma ma'allah jawfahu nuran. Ya. Apabila seorang mengurangi makan, maka Allah akan memenuhi hatinya dengan cahaya. Jadi insya Allah ya, yang rindu dengan Ramadan, ya, dia akan berupaya untuk mendapatkan itu. Ya. Jadi apabila seorang mengurangi makan, tidak minum sesuai aturan fikih, ya, aturan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah dan diturunkan kepada para ulama, ya, maka insya Allah ini dia hatinya akan bercahaya. Ya. Imanan wahtisaban, atas syaratnya penuh keimanan dan penuh ihsan. Hadis berikut, ahabbukum billahi aqallukum tu'man wa akhakum badana. Orang yang paling dicintai Allah di antara kamu adalah orang yang paling sedikit makannya dan paling ringan badannya. Ya. Jadi mengurangi lapar, kan, berpuasa, ya, itu sangat dicintai Allah. Ya. Tapi ada orang yang puasa badannya tetap malah tambah besar, malah
malah ibadahnya itu malah lebih gede. Ya, karena pembukanya apa aja dimakan. Saat dia takjil berbuka, ya, semuanya dimakan. Ya. Seolah-olah dia melepas semua itu semua. Ya, ini emang yang harus kita tahan. Ya, itu perlu rias. Biasanya kalau orang buka puasa itu ya apapun dihidangkan, kolak, ya, kemudian mie dan sebagainya, buah-buahan, ya, akan nasi. Ya. Hadis berikut, inna minasyarafi an ta'kulla kulla mashtahaitu. Sesungguhnya termasuk berlebihan adalah memakan setiap makanan yang engkau sukai. Ya. Itu berlebihan. Apa yang kita sukai kita makan semua. Makanya kalau ada teman-teman yang dia masuk pada sebuah torekoh, itu ada makanan-makanan yang selama sekian tahun ada ketentuan-ketentuan itu tidak boleh. Bagaimana Ibrahim bin Adam tatkala dia pergi ingin berhaji, ya, nafsunya itu mengatakan nafsnya, makanya kalau orang-orang itu sering berdialog dengan dirinya. Kita ini nggak pernah beda dengan diri sendiri. Nafsu mengatakan, Ibrahim bin Adam, ya, nafsunya, aku ini sudah 20 tahun tidak memakan buah delima. Ya. Kalau engkau tidak mencari buah delima dan memakannya, maka aku tidak akan membantu tegaknya dalam ibadah. Ya, seorang-orang nafsunya mengancam. Itu dialog dalam hatinya. Ya. Maka Ibrahim bin Adam, ya, dia mencari buah delima, kemudian di tempat tertentu dia menemukan dan dia mengambilnya, mengupas, ya, kemudian memakan satu butir, rasanya asam. Butiran kedua juga dia makan, sama rasanya tidak enak, asam. Sampai 4 buah delima dia makan, ya, rasanya itu tidak enak. Kemudian dia melanjutkan perjalanan lagi dan menemui pohon yang lain dan mengambil buah delima dan memakannya. Dia berharap buah delima dari pohon yang lain itu manis, ternyata tidak. Sama seperti pohon yang pertama. Dan akhirnya apa? Ada tuntunan dalam bilik hatinya. Ibrahim bin Adam, itulah kalau engkau memperturutkan hawa nafsu, sesungguhnya buah delima itu enak. Ya. Cuman karena engkau membentukkan hawa nafsu itu, maka buah delima itu menjadi tidak enak dan terasa rasa. Ini orang-orang sufi gitu ya, cara dia melatih diri seperti itu. Ya. Di 20 tahun dia mencoba tidak memakan daripada buah tertentu, dan kalau dia memakannya ya rasanya. Ya. Makanya di puasa itu ya sebuah ibadah yang sangat spesial. Ya. Ya, kata Allah dalam hadis qudsi, as-sawmu wa ana azimi. Puasa itu untuk dan aku yang akan membalas daripada ganjaran dalam puasa. Makanya dalam Ramadan itu ibadah sunnah dinaikkan pahala menjadi ibadah wajib. Ibadah wajib dilipat gandakan lagi menjadi 10 kali, bahkan 700 kali dalam riwayat yang ya, luar biasa. Makanya banyaknya bukan kalau puasa sudah pasti, yaitu banyaknya yang kuat. Ya. Bahkan anak-anak 5 tahun aja sudah banyak yang berpuasa, belajar puasa. Tetapi apakah di tengah malam kita bisa bangun tegak mengomong Ramadan ibadah hadis? Masih mampukah kita memanjangkan sholat malam ketika Ramadan? Kadang-kadang orang milih ya, yang lembut di musolah mana, di masjid mana yang bacanya cepat, ya. Atau yang jumlahnya juga mungkin lebih sedikit, ya, supaya selesai semua. Begitu pulang, ya, makan kedua, makan berat, tidur, bangun-bangun salat. Ada terlewatkan di situ waktu-waktu yang terindah, yang mestinya lihat bisa tegak qiyamul lail. Makanya batasan daripada tarawih nggak ada batasannya, Pak. Ya,
Kalau Imam Abu Hanifah 36 rakaat, kalau Imam Malik bin Anas Madinah Yaman itu 40 rakaat. Karena orang Madinah, kita ini kalah ya oleh pahalanya orang-orang Mekah. Kan orang Mekah 20 rakaat, setelah sholat 20 rakaat dia tawaf untuk menambah daripada pahala-pahala di bulan Ramadan. Kita kan jauh ya, maka Imam Malik beristihad, dia melaksanakan ibadah tarawih 40 rakaat. Itu orang-orang dulu Pak ya. Orang-orang dulu. Sekarang kita yang sebelah saja banyak yang terlewat, banyak yang terlewat. Jadi gejala Ramadan ini, samudra Ramadan itu begitu dalam dan begitu indah di dalamnya. Mutiara-mutiara harus kita ambil di samudra Ramadan ini. Ya, selain kita dawam membaca Al-Quran, ya, banyak juga ibadah-ibadah, itikaf dan sebagainya. Ya. Jadi ada yang mungkin pernah mendengar tentang bagaimana kehebatan daripada bulan Ramadan. Jadi yang disebut Ramadan itu sesungguhnya adalah membakar daripada dosa-dosa kita. Nah, kata Nabi, kalau umatku tahu tentang rahasia Ramadan, kalau umatku tahu tentang bagaimana ya, kehebatan Ramadan, rahasia-rahasia Ramadan, ya, maka umatku akan meminta 1 tahun ini menjadi bulan Ramadan. Itu yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, ya, bagaimana Rasulullah SAW menggambarkan bagaimana kehebatan Ramadan. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada siang kali ini. Mudah-mudahan doa yang penting kita panjatkan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa Ramadan. Mudah-mudahan kita sampai pada Ramadan dan bisa melaksanakan daripada ibadah-ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.